Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan proyek pembuatan aplikasi kasir kita. Di video sebelumnya, kita berhasil menambahkan satu kolom di bagian product table, yaitu kolom untuk image. Selanjutnya, kita akan coba menambahkan image pada bagian order. Kemudian jika kita pilih salah satu customer, di sini kita bisa menampilkan produk, kemudian harga, kuantiti, dan juga subtotal. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan pada bagian order detail supaya dapat menambahkan kolom image. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita masuk ke resource, kemudian kita masuk ke order resource, kemudian di bagian Relation Manager kita pilih order detail Relation Manager. Kemudian kita tambahkan satu kolom pada bagian table. Di sini kita tambahkan sebelum product name, image kolom, kemudian nama kolomnya itu adalah product.image. Karena image berada di tabel produk. Kemudian kita tambahkan koma atau pemisah kolom. Kita simpan, kemudian kita cek kembali di browser. Kemudian kita refresh. Oke, kita cek di bawah. Sekarang kita sudah bisa menambahkan kolom image pada bagian produk. Kemudian kita akan ganti labelnya karena di sini masih produk. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita tambahkan label. Kemudian saya beri nama image. Kita simpan, kita cek lagi di browser, kemudian kita refresh. Oke, sekarang untuk nama labelnya sudah berubah menjadi image. Selanjutnya saya akan melakukan perubahan layout pada bagian order. Kemudian saya pilih new order. Di sini kita akan melakukan perubahan layout untuk create order. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita masuk ke order resource. Kemudian di sini kita ambil, setelah skema, kita blok, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita ambil sampai ke bagian total price sebelum penutup untuk skema. Kemudian kita cut atau Ctrl X, kemudian kita simpan. Pastikan tidak ada notifikasi error pada bagian problem. Oke, jika sudah, kita cek dulu di browser. Kita refresh. Oke, sekarang kosong untuk bagian create order. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian di sini kita tambahkan group, kemudian buat skema, kemudian kita tutup, kemudian kita simpan. Oke, sekarang masih ada notifikasi error. Kita cek di bagian problem. Di sini kita perlu melakukan import class untuk group. Kita klik pada bagian group, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih import class. Kemudian kita pilih filament POM komponen group. Oke, selanjutnya kita tambahkan kolom pada bagian skema. Di sini kita ambil penutupnya, kita tambahkan kolom. Kemudian untuk kolom saya beri angka 3. Kemudian section yang sebelumnya kita paste di sini. Kemudian kita simpan. Kita cek di browser. Kemudian kita refresh. Oke, sekarang sudah muncul untuk data yang sebelumnya kita cut. Kembali lagi ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita tambahkan kolom span. Oke, kemudian di sini kita isi dengan angka 2. Kemudian kita simpan, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sekarang tampilannya sudah berubah. Sekarang kita akan pindahkan total price supaya berada di sesi kanan. Kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita buat lagi section. Misalnya kita beri nama payment information. Kita buat skema lagi. Kemudian kita tutup di sini, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke browser, kita refresh.
Di sini untuk payment information itu sudah berhasil muncul, tapi belum berada di sisi kanan. Kita tinggal tambahkan pada bagian payment information. Di sini kita tambahkan kolom span, kemudian kita isi satu. Kemudian kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sekarang payment information sudah berada di sisi kanan. Kemudian kita akan pindahkan tanggal supaya tidak sejajar dengan payment information. Dan untuk total price, kita akan pindahkan ke dalam section payment information. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di bawah skema, di sini ada tanggal atau pom tanggal. Kita copy atau kita cut. Kemudian kita pindahkan setelah skema atau di atas grup, kita paste di sini. Kemudian di sini kita tambahkan kolom span pool. Oke, kita simpan dulu. Kita enter, kemudian kita coba rapihkan. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita pindahkan untuk pom total price, kita cut. Kemudian kita pindahkan ke dalam skema pada bagian section. Kita enter di sini. Kemudian kita paste di sini, kemudian kita simpan. Kemudian kita kembali ke browser. Kita refresh. Oke, sekarang untuk tanggal itu sudah berada di atas section Customer Information dan juga Payment Information. Kemudian untuk total price itu sudah berada di dalam Payment Information. Sekarang kita kembali ke dokumen uji kompetensi. Di sini ada soal atau tugas. Kemudian skenarionya adalah Anda seorang database administrator yang diminta oleh sebuah perusahaan untuk mengelola data transaksi, pelanggan, dan stok produk. Anda diminta untuk membuat basis data yang mencakup entitas penjualan, pelanggan, produk, dan detail penjualan, memastikan sistem mampu mencatat semua transaksi secara akurat. Anda membuat tabel-tabel, menentukan hubungan antar entitas, dan mengimplementasikan basis data menggunakan langkah-langkah terstruktur. Oke, jika kita lihat di sini, untuk analisis kebutuhan, kita diminta untuk melakukan identifikasi informasi yang perlu disimpan untuk penjualan, pelanggan, produk, dan detail penjualan. Ini sudah ya. Untuk keempat tabel sudah berhasil kita buat. Kemudian di bagian kedua, perancangan skema. Buat diagram entitas relasi IRD untuk menentukan tabel, atribut, dan relasi antar entitas. Untuk IRD kita bisa cek pada bagian sum, kemudian admin, kemudian kita masuk ke aplikasi kita, kemudian masuk ke designer. Oke, sekarang kita sudah punya IRD untuk aplikasi kita. Tinggal disesuaikan atau cukup menggunakan dokumen IRD. Kita cukup tambahkan satu tabel yaitu user. Kemudian di tabel produk itu kita cuma tambahkan image saja. Oke, untuk poin kedua sudah. Kemudian poin ketiga itu implementasikan tabel untuk setiap entitas. Ini kita sudah juga membuat tabelnya. Untuk poin 4 sudah terpenuhi juga karena masing-masing tabel itu pasti mempunyai primary key dan ada beberapa tabel yang memiliki foreign key. Kemudian untuk yang poin kelima, input data. Di sini kita diminta untuk memasukkan data sampel ke dalam tabel untuk pengujian. Ini kita sudah juga ya. Kemudian yang keenam, pengujian query, uji query untuk fungsi seperti pencatatan transaksi, pencarian pelanggan, dan pengecekan stok. Oke, untuk poin keenam, misalnya kita coba ya. Kita buat transaksi lagi. Oke, kita buat satu saja. Oke, sudah berhasil tersimpan. Kemudian kita cek di bagian order. Untuk transaksi sudah berhasil tercatat. Kemudian kita tinggal tambahkan fitur pencarian saja di sini. Untuk order itu kita belum bisa menampilkan fitur pencarian. Kita tinggal tambahkan. Kita kembali ke bagian Visual Studio Code. Kemudian pada bagian order resource, kita masuk ke bagian table. Kemudian untuk customer name, kita tinggal tambah searchable. Kemudian kita simpan. Oke, untuk fitur pencarian sudah ada. Misalnya kita ketikkan Adinda. Oke, sekarang sudah bisa muncul untuk fitur pencarian pada bagian order. Kemudian kita cek pada bagian customer. Di sini sudah ada juga untuk
fitur pencarian pada bagian customer. Kemudian kita cek pada bagian produk. Di sini sudah muncul juga fitur pencariannya. Oke, sekarang yang terakhir untuk user. Oke, untuk user kita akan tambahkan supaya bisa view dan juga ada fitur pencarian. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita masuk ke terminal. Oke, sekarang kita ketikkan PHP Artisan Make Filament Resource. Oke, kita akan timpa untuk model user, termasuk untuk tampilannya, kita enter. Di sini kita tinggal ketik yes. Sekarang kita tinggal kembali ke browser. Kemudian di sini kita refresh. Di sini sudah muncul untuk fitur pencarian pada bagian user table. Kita buat user baru. Di sini sudah muncul untuk tambahan formnya, yaitu email verifikasi ya. Jadi misalnya kita tambahkan satu user, misalnya Widya. Kemudian emailnya Widya. Kemudian verifikasinya misalnya hari ini. Kemudian kita tambahkan password. Kemudian kita simpan. Untuk user baru sudah berhasil ditambahkan. Sekarang kita bisa lihat juga untuk tampilan view-nya. Selanjutnya kita tambahkan untuk bagian delete action. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke user resource. Kita scroll ke bawah pada bagian table. Kemudian pada bagian action. Kita tinggal duplikat. Kemudian kita ganti edit menjadi delete action. Kita simpan, kita cek lagi di browser. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke dokumen uji kompetensinya. Di sini untuk poin ke-6 sudah selesai. Kemudian yang bagian 7, di sini kita diminta untuk optimasi, pastikan indeksasi dan struktur tabel mendukung efisiensi pencarian data. Oke, untuk poin 7 juga sudah selesai. Untuk poin 8, silakan kalian buat dokumentasinya jika memang diperlukan. Oke, untuk proyek ini sudah selesai. Jadi untuk uji kompetensi paket 3 RPL itu cukup sekian. Seperti biasa, silakan sertakan nama, jurusan, dan juga asal sekolah kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.